Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-114. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao telah mendapatkan kristal kuota dengan cara merebut dari seseorang yang bersembunyi di dalam tanah. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya ia mendapatkannya. Untuk sejenak Yun Xiao mengamati kristal kuota dan menemukan bahwa itu persis sama dengan kristal kuota yang ditunjukkan oleh Horson. Itu memancarkan cahaya lembut, dan sebuah simbol terus berkedip di dalamnya. Strukturnya begitu rapat. Apakah mereka memesannya dari The Sea of Gods? Yun Xiao tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Dengan dibukanya Gunung Meru, The Sea of Gods pun tidak akan bisa diam. Mereka pasti akan mengirim murid ke wilayah selatan untuk melakukan berbagai perdagangan. Yun Xiao mengerahkan jari telunjuknya ke kristal, dan cahaya keemasan segera mekar. Ujung jarinya terus jatuh pada kristal. Ia bergumam. Tidak mungkin ia tidak akan menemukan rahasia di balik kristal itu. Jejak keseriusan melintas di wajahnya. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan ujung jarinya dan menunjuk ke bawah. Suara retakan terdengar dari kristal, dan tiba-tiba itu ditutupi dengan retakan. Itu meledak dengan ledakan. Dan seberkas cahaya keluar dari kristal, mencoba menembus langit. Tiba-tiba kekuatan chi hitam yang samar-samar menembus keluar dari telapak tangannya. Yun Xiao merasa sangat familiar dengan perasaan yang saat ini ia rasakan. Yun Xiao mengingat sesuatu. Itu adalah perasaan yang sama dengan apa yang ia rasakan ketika akan mendapatkan api Phoenix. Dia kemudian melemparkan beberapa seni spiritual lagi, terus-menerus mengenai simbol aneh, dan akhirnya melarutkan chi energi yang gelisah. Simbol itu berangsur-angsur jatuh dan melayang di telapak tangannya. Dia menatap simbol aneh itu dengan ekspresi menjadi semakin serius. Kemudian dia menunjuk jarinya, dan karakter seperti kecebong emas bergegas dan bertabrakan dengan simbol itu. Kedua simbol itu langsung memusnahkan satu sama lain. Dan badai spiritual terbentuk di telapak tangannya, berguncang ke segala arah. Yun Xiao memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan kabut hitam itu segera berubah menjadi gumpalan asap. Melesat ke toples kaca sebelum dia menyimpannya. Dengan mengamatinya, mata Yun Xiao menyipit bergumam. Kekuatan itu benar-benar telah menembus lautan spiritualnya. Untungnya, kekuatan jiwanya sangat kuat. Atau dia akan terluka parah. Yun Xiao segera menyimpannya ke dalam saku di balik bajunya dan pergi. Ia penasaran, bagaimana bisa sesuatu seperti itu bisa muncul. Saat dia berbalik dan tidak pergi, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakang. Terdengar suara nyanyian eksentrik yang tidak enak untuk didengar. Yun Xiao tentu terkejut, matanya terbelalak karena sakit telinga dan menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal. Kemudian beberapa sosok bergegas dan mengelilingi Yun Xiao dalam beberapa kilatan. Mereka masih terus bernyanyi tanpa malu. Yun Xiao mendengarnya memasang wajah datar melihat mereka yang bernyanyi tanpa henti. Tiba-tiba seorang dari mereka di akhir nyanyiannya berteriak. Bukan berteriak karena mengakhiri lagunya, tapi berteriak ketika mengetahui orang yang mereka hadang adalah Yun Xiao. Mereka menghadang orang yang salah. Pria parubaya menjadi pemimpin kelompok itu langsung memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Pria parubaya itu segera menembak ke belakang dan berteriak, lari ke segala arah. Jangan pergi ke satu arah. Kerumunan segera menyebar seperti burung dan binatang buas. Begitu cepat sehingga Yun Xiao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang membuat Yun Xiao heran adalah, mereka yang datang, mereka pula yang ketakutan. Namun Yun Xiao tersenyum dingin dan menutup matanya untuk merasakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tidak terdengar. 5 aura. Pria parubaya itu memiliki 4 kristal, yang lain tidak memilikinya. Yun Xiao menginjak kakinya dengan ringan dan segera menembak ke depan seperti anak panah. Melalui penelitiannya tentang gas hitam, atau chi hitam, Yun Xiao sudah membedakan keberadaan aura ini dengan indera ilahinya.
Pria paruh baya itu berlari melewati hutan dengan kecepatan penuh. Ada semburan cahaya di bawah kakinya saat dia berjalan melewati hutan seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat hingga banyak murid lain yang mereka temui di jalan menjadi waspada. Namun, kecepatan pria parubaya itu meningkat dan ekspresinya menjadi jelek. Ini karena ada indera ilahi menjulang di belakangnya dan langsung menguncinya. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa lepas dari pengejaran indera ilahi. Pria parubaya itu berteriak ketakutan. Bagaimana mungkin? Bukankah indera ilahi diblokir di pulau ini? Jangan katakan Yun Xiao berbuat curang. Pria parubaya itu mengeratkan gigi dan berlari dengan putus asa. Dia berasal dari sekte tertutup di Dust Flame Empire. Dia telah menyaksikan seluruh pertarungan di arena di kota Shangyang hari itu. Tidak melewatkan satu detail pun. Dengan kekuatannya sebagai Martial King bintang 8, dia pasti akan binasa jika bertemu dengan Yun Xiao. Dia segera dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia menyimpan keempat kristal bersamanya? Akan sangat bagus jika dia dan rekan-rekannya masing-masing membawa satu. Tiba-tiba busur cahaya melesat dari kejauhan, mengarah ke titik vital pria parubaya itu. Kecepatannya sangat cepat hingga membaca udara dengan suara. Itu tepat, akurat, dan tajam. Pria parubaya itu sangat ketakutan dan buru-buru terbang ke udara. Dia berusaha menghindari serangan itu dengan sebisa mungkin. Dan pada akhirnya serangan itu memotong kayu pijakannya. Beberapa sosok bolak-balik melewati dedaunan dan dengan cepat mengelilingi pria parubaya itu. Salah seorang yang menghadang pria parubaya itu mengatakan, bukankah itu adalah Hesin dari kediaman Vermilion Bird di Kekaisaran Dust Flame? Mengapa Hesin berlari bagai dogi yang kelaparan? Ada total 5 orang yang melilingi Hesin. Mereka adalah murid dari Sekte Lembah Matahari di Kekaisaran musuh. Yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara mereka adalah Martial King bintang 9. Mereka menatap Hesin dengan dingin dengan ekspresi mengejek. Pria itu melanjutkan, mengapa Hesin terlihat begitu pucat? Apakah Hesin takut karena mereka menghadang Hesin? Hesin bergumam dalam hati. Ia pucat bukan karena ia dikelilingi oleh orang-orang ini, tetapi karena dia merasakan bahwa Yun Xiao ada di dekatnya, dan dia tidak dapat melarikan diri, apapun yang terjadi. Hesin menghela nafas sedikit dan berteriak ke arah hutan, memanggil Yun Xiao. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, tetapi karena mereka berdua berasal dari Kekaisaran Dust Flame, maka biarkan dirinya memiliki satu kristal. Ia bersedia memberikan 3 sisanya kepada Yun Xiao dengan sukarela. Jika tidak, ia hanya bisa berteriak, "Aku mengaku kalah," dan meninggalkan pulau dengan aman. Tetapi dengan itu, Yun Xiao tidak akan bisa mendapatkan salah satu dari 4 kristal itu. Ekspresi para murid Sekte Lembah Matahari berubah. Salah satu dari murid Lembah Matahari yang berada di ranah Martial King bintang 9 berteriak, "Apakah ada orang yang bersembunyi? Siapa yang berani menyergap dari belakang dan dari kegelapan pula?" Ekspresi Martial King bintang 9 juga sedikit berubah. Dia mengamati hutan dengan matanya, tetapi tidak menemukan apapun. Tempat ini menghalangi indera ilahinya, jadi jangkauan indera ilahinya tidak melebihi 10 meter. Itu sama baiknya dengan tidak ada. Murid Lembah Matahari yang berada di Martial King bintang 9 mengatakan, untuk Hesin memberikan 3 kristal kuota kepadanya, dan ia akan membiarkan Hesin pergi dengan selamat. Alasan dia mengatakannya dengan buru-buru adalah, dia juga sangat takut Hesin akan langsung mengaku kalah. Kemudian, para ahli dari 3 sekte utama akan muncul dan membawanya pergi. Dan keempat keping kristal itu mungkin akan kembali ke pulau itu. Hesin menoleh dan menatapnya dengan jijik. Dia mendengus mengatakan, jika bukan karena Tuan Kota Martial Flame mengejarnya, apakah mereka pikir mereka bisa menghentikannya? Murid Lembah Matahari yang seorang Martial King bintang 9 menjadi marah. Cahaya terang keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Hesin. Dia berteriak dengan marah, karena Hesin mencari kebinasaan, ia akan memenuhi keinginannya. Salah seorang murid Lembah Matahari bergegas akan mengurus Hesin. Ekspresi Hesin sedikit berubah dan dia buru-buru mundur ke hutan di belakangnya. Dia melambaikan tinjunya dan mengubah semua kekuatannya menjadi gelombang chi sejati. Kekuatan lawan pasti lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani gegabah. Hesin mundur masih sembari bernyanyi, menyanyikan cibiran untuk mereka murid dari Lembah Matahari. Ketika murid Lembah Matahari mendekati dan akan menyerang Hesin, tiba-tiba sebuah kaki mendarat di mukanya yang membuatnya terbang menjauh.
Itu adalah Yun Xiao yang telah muncul. Yun Xiao menyepakati tawaran dari Heshin sebelumnya. 4 kristal kuota. Heshin dapat menyimpan 1 dan ia akan merebut sisanya. Melihat adanya Yun Xiao membuat Heshin terkejut sekaligus lega. Sedangkan murid lembah matahari terlihat terbaring tidak berdaya dengan wajah tenggelam karena sepatu Yun Xiao. Murid lembah matahari yang seorang Martial King bintang 9 merasakan hawa dingin di punggungnya dan jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tidak tahu kekuatan musuhnya, tapi seseorang yang bisa memaksa Heshin melarikan diri jelas tidak sederhana. Karena itu dia buru-buru menarik tinjunya dan mundur. Dia berdiri di hutan dengan waspada. 4 murid lainnya dari lembah matahari juga maju dan mengeluarkan senjata mereka. Murid lembah matahari seorang Martial King bintang 9 mengatakan, ia mengira Yun Xiao adalah expert, tapi ternyata hanya sampah yang berada di Martial Lord bintang 5. Bagaimana bisa Yun Xiao searogan itu? Pria itu mencibir Yun Xiao hanyalah bocah yang menyelamatkan dirinya sendiri dengan meledakkan kapal Tiger King. Namun apakah Yun Xiao pikir itu begitu kuat? Dia mencetikkan jarinya dan 5 bola cahaya melengkung kecil ditembakkan. Mereka menggambar kurva sepanjang di udara dan dikendalikan di ujung jarinya seperti boneka saat mereka menembak ke arah Heshin dan ke arah Yun Xiao. Heshin berteriak kepada Yun Xiao bahwa pria itu begitu kuat. Yun Xiao terkekeh dan mencetikkan jarinya juga. 5 bola warna-warni kemudian muncul di ujung kelima jarinya. Itu berbeda dari milik murid sekte lembah matahari, yang mana milik Yun Xiao menandakan bahwa itu adalah 5 elemen. Yun Xiao mengayunkan tangannya ke belakang hingga cahaya 5 warna itu tampak membentuk bekas lingkaran. Dan Yun Xiao segera mengirimkan 5 bola kecil yang melilit ujung jarinya melesat menuju pria itu. Murid-murid sekte lembah matahari terkejut karena serangan Yun Xiao terus melesat tidak berhenti ke arah mereka. Dan pada akhirnya serangan itu menghujam mereka dan menyebabkan ledakan yang begitu besar dengan asap warna-warni. Setelah asap menghilang, 4 murid sekte lembah matahari yang tersisa pulih dari keterkejutan mereka dan buru-buru berlari ingin menyeret pria itu keluar dari lubang. Yun Xiao mendekati mereka mengatakan, tidak terlalu buruk bagi seorang Martial King bintang 9. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi Martial Grandmaster. Yun Xiao di sini hanya mencibir orang-orang itu karena begitu mudah ia hajar. Yun Xiao menatap pria itu dan terkekeh, meminta untuk pria itu bangkit. Yun Xiao melanjutkan, kekuatan kelima elemen itu kuat, tingkat kultivasi miliknya terlalu rendah. Ia tidak bisa membuat pria itu benar-benar terluka, bukan? Yun Xiao mengatakan pada pria itu yang berusaha bangkit. Mereka memiliki 4 kristal kuota, ada baiknya mereka menyerahkan kepadanya. Dan ia akan membiarkan mereka pergi. Semua murid sekte lembah matahari terkejut. Salah satu dari mereka membentak Yun Xiao. Memangnya siapa Yun Xiao yang berani berbuat seperti itu kepada mereka? Yun Xiao melawan dan mampu mengalahkan seniornya hanya karena keberuntungan. Dan Yun Xiao berani menyombongkan diri tanpa rasa malu. Tiba-tiba pria yang dikalahkan Yun Xiao berteriak untuk rekan-rekannya menyerahkan kristal kuotanya. Salah satu murid tentu terkejut apa yang baru saja seniornya katakan. Karena tidak segera melakukannya, pria itu berteriak dengan keras untuk memberikan kepada Yun Xiao. Murid itu terkejut dan keringat dingin muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan 4 kristal dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya jauh-jauh. Benang ketakutan muncul di hatinya. Dia tahu kekuatan dan temperamen seniornya ini. Jika bukan karena dia benar-benar tidak memiliki harapan, dia tidak akan pernah menyerahkan kristal itu. Setelah memberikannya, semua murid dari sekte lembah matahari bergegas pergi meninggalkan Yun Xiao dan Heshin. Heshin menghela nafas lega dengan emosi di dalam saat dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Yun Xiao. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu lama, tapi tidak ada jawaban dari Yun Xiao. Ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia melihat bahwa Yun Xiao telah menghilang. Dia terkejut sesaat dan kemudian wajahnya berubah pucat. Dia hanya memiliki 1 keping kristal yang tersisa. Dia bingung kapan Yun Xiao mengambilnya. Namun ia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya. Dia buru-buru melarikan diri. Pada saat ini, di gedung dekat Danau Brightcourt, wajah Xinpi dan 2 lainnya juga menjadi sangat serius saat menatap tirai air ini. Wajah Horson sangat jelek saat dia berkata, pasti ada seseorang yang tahu cara mengumpulkan kristal. Yang terkuat telah mengumpulkan hampir 200 keping.
Dan orang ini sangat kuat. Semua kristal yang ditemuinya pasti diambil. Hanya 40 kristal yang tersisa. Wajah Luo Qingyun tiba-tiba muncul di benak Cuyu. Pemuda itu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Sepertinya telah mengatakan sesuatu ketika dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi dia telah melupakannya sejenak. Dia hanya merasa bahwa orang yang telah mengumpulkan lebih dari 200 kristal kemungkinan besar adalah Luo Qingyun. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Xin Pi di sisi lain sedang memikirkan Yuan Shao saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar Yuan Shao? Dengan lebih dari 200, pada tingkat ini sangat mungkin dia akan mendapatkan hingga 1000 sebelum berakhir. Itu setengah dari kuota. Ketika Xin Pi memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba terbakar oleh gairah. Gunung Meru sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seorang prajurit. Jika sejumlah besar murid yang luar biasa ada di Kekaisaran Dust Flame, kekuatan keseluruhan mereka akan terus melampaui dua kekaisaran lainnya dalam beberapa dekade mendatang. Berpindah pada Yuan Shao yang tengah duduk di tengah lapang. Yuan Shao menangguhkan 7 kristal kuota yang dia peroleh di udara dan mengamatinya dengan cermat. Terlepas dari strukturnya yang lebih sedikit berbeda, simbol di dalamnya persis sama, memberikan kesan kekuatan. Setelah sekian lama dia menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, dia segera menyimpan ketujuh kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang semua bersembunyi bisa keluar. Setelah menonton begitu lama, saatnya untuk mengambil tindakan. Dia menunggu sebentar dan menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Karena tidak menemukan orang yang keluar, Yuan Shao tersenyum mengatakan, ia sedang tidak berbicara dengan diri sendiri seperti orang gila. Yuan Shao lalu menyebutkan masing-masing dari mereka. Ada 2 di belakang pohon 43 meter di depan, 5 di 86 meter, 1 di belakang batu 72 meter ke kiri, dan 11 bersembunyi di belakangnya. Mereka semua keluarlah. Yang kemudian dia melanjutkan, yang di sebelah kiri. Ia berbicara tentang mereka yang ada di sebelah kiri. Sepertinya seseorang yang bersembunyi melihat ke sekeliling, dan membuat Yuan Shao mengetahui dan meminta untuk orang itu jangan melihat ke sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana kecuali orang-orang itu. Lingkungan sekitar sunyi, begitu sunyi hingga sedikit dingin. Angin dingin bertiup dan ada rasa sepi. Tiba-tiba sekumpulan orang melesat datang dari segala arah. Dan segera Yuan Shao dikelilingi oleh 19 orang. Jumlah yang persis sama seperti yang dia katakan. Salah seorang penasaran dan menanyakan kepada Yuan Shao, bagaimana Yuan Shao menemukan mereka, padahal pulau itu membatasi indera ilahi. Orang-orang lainnya juga bingung. Di Pulau Qianghua, persepsi mereka tidak bisa melihat sejauh mata mereka. Belum lagi para murid muda. Bahkan, orang-orang yang bertanggung jawab atas 3 kekuatan besar yang bersembunyi di langit pun memasang telinga untuk mendengarkan. Mereka juga ingin tahu. Untuk bertanggung jawab atas keselamatan para murid di Pulau Qianghua, mereka semua dilengkapi dengan senjata level mendalam yang dapat meningkatkan rasa spiritual mereka, yang dapat dengan mudah mematahkan batasan di pulau itu, sehingga mereka dapat mengetahui situasinya. Seluruh pulau seperti punggung tangan mereka. Yuan Shao menatap pria itu dan terkekeh. Bagaimanapun mereka akan mengaku kalah dan meninggalkan pulau. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Yang Yuan Shao maksud mereka tidak bisa menggunakannya adalah teknik yang Yuan Shao gunakan untuk menemukan mereka. Seorang pria di belakang Yuan Shao mencibir, mengatakan Yuan Shao terlalu sombong. Lalu melanjutkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Yuan Shao bisa menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangan. Ia ingin melihat bagaimana Yuan Shao bisa melakukannya hari ini. Saat ini, Yuan Shao dikepung total 19 orang. Kecuali Yuan Shao benar-benar memiliki kekuatan martial grandmaster. Pria itu menyarankan Yuan Shao untuk lebih bijaksana. Senyuman Yuan Shao memudar, dan tubuhnya mulai melayang ke udara secara bertahap. Melihat Yuan Shao yang melayang, membuat semua orang waspada. Mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka. 19 orang banyaknya dengan kekuatan mereka yang rata-rata adalah seorang martial lord atau lebih, akan menyerang Yuan Shao secara bersamaan. Salah satu dari mereka berteriak, Yuan Shao akan segera bergerak. Tubuh Yuan Shao bersinar dengan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya mekar di tubuhnya, membentuk segala macam mantra spiritual di sekelilingnya. Kemudian dia membentuk segel dengan tangannya.
dan sosok avatar Buddha secara bertahap muncul di belakangnya, bersinar seperti matahari yang terik. Orang-orang bukannya takut, mereka berteriak untuk melakukan bersama-sama, dan jangan ada yang bersembunyi. Mereka harus melakukan dengan 100% kekuatan yang mereka miliki. Namun sayang, saat orang-orang itu baru bersemangat, serangan yang besar tidak terukur menghujam dari langit ke tanah. Menghujam di mana orang-orang itu berada, dan kemudian serangan meledakkan area sekitar hingga tidak terukur. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-114. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!